Oke, selamat malam semuanya. Oke. Jadi di sini aku mau menceritakan seorang matematikawan yang hidupnya menurut aku sangat tragis ya. Ini nggak bisa dibilang sukses, tapi nggak bisa juga dibilang tragis. Jadi tengah-tengah. Dengar aja ya. Jadi yang tadi itu mukanya dia ya. Nah yang pertama aku jelasin dulu dia lahir di mana, menempuh pendidikannya di mana. Dia lahir pada tanggal 23 Juni 1912 dengan apa ya? Dia itu dari kecil tuh dari SD ya. Dia SD di St. Michael School, di mana dari SD dia sudah menunjukkan ketertarikannya pada matematika. Dia di SMP Sherborne School, di situ dia udah mulai belajar. Kalian ingat ini nggak sih? Apa sih kontes adu pintar yang diadakan sama orang guru? COC. Nah itu kan ada kontes yang apa sih? Kriptografi apa sih? Iya. Itu. Nah dia dari SMP udah belajar itu. Sampai akhirnya dia ngambil kuliah ya di King College University of Cambridge. Ini tahu lah ya kampusnya yang bagus banget itu. Dan mengambil PhD di Princeton University tapi di Cambridge, Amerika. Banget di dunia itu nomor 5 kalau salah lupa. Nah, dia tuh selama pendidikan selama sekolah dia tuh belajar terus menerus sampai salah seorang biografer Andrew Hodge bilang hidup dia tuh sangat monoton karena kerjanya belajar. Segila itu. Oke, lanjut. Di sini tiga ini adalah kontribusi besar dia kepada dunia. Jadi yang pertama itu ada namanya mesin Bogle. Kalian yang tadi aku bilang yang apa sih itu? Tadi itu apa sih? Kan tahu Ini yang ini yang jadi apa ya? Stop dulu. Oke. Kita boleh. Jadi dia itu kan lahir pada tahun 1912 di mana itu tuh dia masih melewati masa Perang Dunia Kedua, tahu kan? Nah, jadi saat itu Nazi atau Jerman menyerang Inggris, di mana mereka itu menyerangnya itu lewat laut ya di Atlantik. Terusnya itu Inggris berhasil menangkap kapalnya si Jerman itu dan menemukan mesin Enigma. Jadi ini adalah mesin Enigma. Mesin Enigma itu adalah alat komunikasi si Jerman, di mana mesin Enigma itu yang di sini itu biasanya ini. Bu, Rogi lagi. Enigma itu di mana ketika kita ini ya alat ketiknya dan ini huruf yang dihasilkan. Begini. Di sini kan misalnya kita ketik A, tapi yang keluar bukan huruf A, mereka huruf C. Terus misalnya kita ketik lagi A nih kan, tapi yang keluar bukan huruf C, mereka B. Jadi nggak akan ketemu huruf yang kita ketik dulu. Jadi mereka ini menggunakan mesin ini untuk menjadikan sebagai alat komunikasi di mana pihak asing, yaitu Inggris ya. Jadi Inggris nggak bakal tahu komunikasi mereka itu apa. Jadi pesan gitu. Pesan mereka, pertukaran mereka tuh perasaan. Pesan mereka itu menggunakan mesin ini. Kode rahasia. Ya, kode rahasianya gitu. Dan juga uniknya, mereka itu bakal bertukar kode tiap tengah malam. Jadi kan si Inggris ini berhasil mengambil mesin ini sebagai komunikasi, berarti mereka udah dapat kunci dong. Mereka harusnya bisa tahu apa rencana Jerman selanjutnya. Jadi pemerintah merekrut tim untuk memecahkan mesin Enigma ini. Mesin Enigma ini kan bentuknya kayak puzzle gitu ya, yang otomatis seorang matematikawan lah yang harusnya bisa menyelesaikan mesin ini. Tuh. Salah satunya si Alan Turing. Alan Turing inilah yang menjadi salah satu tim untuk memecahkan mesin ini. Terus singkat cerita, timnya si Alan ini berhasil memecahkan mesin ini, tapi sebenarnya itu jadi kan satu tim ini ada 5 orang, Alan dan 4 orang ini. Alan ini tidak kok grogi lagi bu? Jadi kan mereka ini berlima nih, si Alan dan misalnya Sri, Ita, Bibir, Curiga gitu kan. Saat itu tuh belum ada namanya komputer, belum ada.
kemungkinan nih mereka pasti ngitung kan berapa kali sih kemungkinan berapa kali percobaan agar kita bisa menyelesaikan mesin ini. Ternyata setelah dihitung kemungkinannya bisa sampai 150 triliun. Bukan 150 kali. Jadi kalau misalnya nih kita menyelesaikannya dengan sistem manual, hitung-hitungan ya, pakai kertas gitu, 20 tahun baru kelar. 20 tahun baru kelar. Jadi ya udah hancur banget Inggris. Gak bisa kita melihat asas Inggris itu, ya kan? Nah jadi alam tuh berpikir ini itu mesin, ya otomatis harus diselesaikan oleh mesin juga. Jadi mesin lawan mesin. Kalau mesin lawan manusia nggak bakal balance, ya kan? Karena mesin lebih cepat kerjanya daripada manusia, ya toh? Ya, dia bikinlah ini alat mesin Turing atau mesin bombe. Di alat ini bisa menyelesaikan kode-kode yang ada pada si mesin Enigma ini. Terus karena keberhasilan alam ini, akhirnya Inggris menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1949 atau 45. Maaf kalau saya salah, Google aja. 45 itu kemerdekaan kita. Ya nggak cuma kita Ya, coba dong bro. Kondisi kalau beberapa itu gimana? Oh iya, komunisi. Nah sebenarnya tadi tuh teman-teman itu sempat emosi banget dengan si alat tuh kayak yang sibuk sendiri dengan mesinnya dan dia tuh egois nggak ngajak temennya gitu loh buat kontribusi daripada mesin ini. Ya karena ditonjok lah ya dari sadar si alat itu akhirnya adalah kita kerjain bareng mesin ini. Ini yang aku yakin banget mesin ini pasti bakal bisa. Ya nonton Tapi sih emang ya pasti. gini. Terus udah kan berhasil nih menyelesaikan mesin itu, akhirnya dikasih tahu lah apa rencana yang Jerman selanjutnya dan mereka Inggris merdeka. Setelah kemerdekaan, si alat ini tetap mengerjakan mesin ini untuk sampai ke kesempurnaan gitu. Sampai di pada tahun 1950, sorry banget ternyata ini bukan artificial intelligence atau AI, tapi harusnya sebenarnya komputer. Jadi pada tahun 1950 si Alan ini sempat membuat makalah di mana isi makalahnya itu salah satu teksnya mengatakan bagaimana kalau misalnya mesin ini bisa bekerja untuk manusia. Jadi dari situ udah tercetus ide untuk membuat komputer yang sekarang kita gunakan dan juga salah satunya ada AI juga. Tapi fokus dari makalah itu untuk membuat komputer. Oke. Kalau dari ceritanya sih kayak kelihatannya kayak hidupnya ini pasti bakal sukses, bakal dikenal banget karena perjuangan dia dalam membantu Inggris untuk merdeka ya. Tapi ada nyatanya homoseksual. Makanya lihat gini. Nggak tengok tulis lampu merah-merah kayak gitu. Merah. Jadi dari awal flagnya merah karena kita hidupnya homoseksual. Jadi pada tahun 1952 di saat dia lagi bincang-bincang mengerjakan perbaikan untuk mesin bomba dan mesin Turing itu, dia melaporkan nih, Pak, di rumah saya ada kecurian ini, tolong dong datang ke rumah saya gitu. Dicek lah kan, datang polisi itu datang, dicek rumah itu, disediakan TKP kan. Nah di rumah itu dia menemukan orang lain lagi yang bernama Mafi. Ditanya, kamu siapanya? Turing. Saya adalah pacarnya. Nah, gak percaya kan? Karena saat itu Inggris itu sangat menentang mengenai LGBT, nggak kayak sekarang. Jadi dipastikan lagi kepada si Turing, apa benar dia ini pacarmu, pasangan kamu? Ya Pak, benar. Dia nggak tahu sekali dan dia mengakui. Dengan kejujuran dia itu, dibawalah dia ini ke pengadilan karena ketidaksombongannya dia itu, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman, tapi diberi dua pilihan. Kamu mau dipenjara 2 tahun atau diberi suntik. Jadi itunya dia, penisnya dia diberi suntik untuk menghilangkan apa namanya? Ya, berdiri lah ya kalau bahasa sekarangnya berdiri gitu. Nah, dari awal udah bilang dia tuh kan gila ya, dia tuh sangat cinta banget sama matematika, cinta banget dengan mesin yang dia buat itu. Jadi dia lebih memilih untuk dikebiri. Nah setelah dikebiri itu pasti dikasih terapi kan? Karena kan itu efek karena dulu itu kebirinya tuh nggak yang kayak sekarang ya obatannya. Intinya diberi terapi, tapi selama terapi itu setahun ya
berefek kepada mental fisiknya, dan juga ternyata pemerintah melarang dia untuk mengakses proyek-proyek atau informasi terhadap pemerintah. Jadi dia kayak sebenarnya dia juga bakal kehilangan akses dia untuk meneruskan mesin bom dia tadi. Akhirnya setelah kemudian dia meninggal. Kok nggak ada tulisan meninggalnya ya? Ya udah itu kuburan. Intinya dia meninggal pada tahun 1954. Tanggal 7 Juni 1954. Umur Sedih ya? berapa meninggalnya? Umur berapa? 42 tahun. Masih muda lah. Masih muda gitu. Dan terus kan? Ya karena tapi dia juga gila sih, maunya suka sama cowok. Padahal pas dia di salah satu tim itu ada cewek juga. Sri. Bisa dia. Harusnya dia tuh bisa ternyata. Jadi di satu tim itu Sri dan si Alan ini sempat saling suka dan udah tunangan, tapi si Alan ini nggak yakin dengan perasaannya. Ternyata nggak yakin karena orientasinya. Dia nggak yakin dia tuh suka Sri bener sama cewek atau dia nutupin orientasinya gitu. Dan akhirnya si Sri nikah sama orang lain. Siapa? Bertahun-tahun kemudian, jadi si Alan ini punya saudara ya, ponakan-ponakannya dia udah tua tuh mengajukan apa ya, kayak kan dia mati dalam keadaan kotor lah ya, ada hukuman gitu kan, karena dia itu dijatuhi hukuman karena LGBT. Keluarga dia mengajukan penghapusan hukuman itu. Akhirnya karena semakin berkembangnya zaman, semakin juga hilang dilarangnya LGBT. Kan sekarang udah legal kan di Inggris. Jadi pemerintah Inggris memberikan gerasi kepada si Turing. Dan pada tahun sebelumnya pada tahun 2009 pemerintah Inggris menyampaikan permintaan maaf, dan pada tahun itu juga pemerintah memasang dia pada uang 50 sen untuk mengenang perjuangan dia, karena dia sebenarnya sangatlah berjasa pada Inggris. Kalau nggak ada dia, Inggris nggak bakal ada. Cerita itu juga bisa kalian lihat pada film. Cerita dia itu diangkat pada film berjudul The Imitation Game. Ini asalnya ini Sri ya. Saya belum tahu deh. Ini udah ada tahun 2014 ya, jadi sekarang mau Terus coba jadi selingkuh. Udah. Spoiler, kalau masih bagus ya. Begitulah ceritanya.